Kamu pernah mikir nggak sih, bayangin kamu udah kerja keras 1 bulan dalam sebuah perusahaan jadi karyawan gitu ya. Dan disclaimer, nggak ada yang salah dengan jadi karyawan, itu baik-baik saja, bagus, kamu harus bersyukur kalau kamu sekarang punya kerja. Apapun pekerjaanmu, yang penting halal, tidak merugikan orang, kamu harus bersyukur. Ada jutaan orang di luar sana yang bingung, nggak punya kerjaan, mereka nganggur, nggak ngerti apa yang harus dilakukan, mereka nggak punya income. Dan lebih parahnya lagi, ada juga orang-orang yang nganggur, nggak punya penghasilan, tapi tetap harus biayain keluarganya. Bayangin, masih banyak yang kayak gitu. Jadi, kalau kamu sekarang punya pekerjaan, apapun pekerjaanmu, selama itu halal, tidak merugikan orang, bersyukur. Kembali ke topik, karena yang saya akan bicarakan tuh bukan soal jadi karyawan ya. Jadi begini, bayangin kamu udah capek kerja selama sebulan. Lalu kemudian kamu digaji. Nah, kamu tahu nggak? Apa yang akan kamu lakukan dengan gaji tersebut akan menentukan kamu akan jadi apa dalam 5-10 tahun ke depan. Karena gini, ada orang-orang di luar sana, dan ini adalah mayoritas, mungkin hampir 90%, cara pemikirannya adalah gaji yang mereka dapat. Baru gajian, mereka langsung mikir, oh nanti mau makan apa? Nanti mau jalan-jalan kemana? Mau healing kemana? Mau nginep di mana? Di Ubud sekalian melukat. Mau traveling kemana? Mau staycation di mana? Nggak ada yang salah dengan staycation, nggak ada yang salah dengan melukat di Ubud. Tapi bayangkan kalau misalnya pemikiran itu dirubah sedikit aja di twitch gitu ya, di tweak sedikit aja. Daripada gajian langsung mikir mau nonton film apa, mau ganti handphone apa, mau nyicil motor yang mana, kamu ganti pemikirannya dengan ini gajian nih, ini uang ini, saya mau suruh bekerja di mana. Lebih enak mana sih kamu bekerja cari uang atau uang bekerja buat kamu? Kalau saya mendingan uang bekerja buat saya. Nah, di sini ini akan membedakan apakah kamu akan jadi orang yang financially freedom, orang yang akan bebas secara keuangan, atau orang yang akan dipaksa terus bekerja sampai kamu mati. Warren Buffett bilang, kalau kamu nggak menemukan cara supaya kamu bisa menghasilkan uang ketika kamu tidur, kamu akan dipaksa bekerja sampai akhir hayatmu. Itu adalah, Warren Buffett adalah seorang investor legendaris terhebat di dunia sepanjang masa. Statementnya seperti itu, orang yang sangat berpengaruh. Kalau kita nggak tahu gimana caranya menghasilkan uang ketika lagi tidur, maka kita akan dipaksa bekerja hingga akhir hayat. Mungkin kamu udah pernah dengar quote tersebut, mungkin kamu juga udah tahu siapa Warren Buffett, tapi ketika misalnya ditawarkan sebuah konsep, kenapa nggak bikin uangmu bekerja? Maka yang akan terpikirkan adalah, wah daripada saya investasi sekarang, mendingan saya healing dulu, staycation dulu. Masalahnya banyak orang yang berpikir seperti itu. Itulah alasan kenapa pay later yang sifatnya konsumtif, seperti liburan dulu, bayar belakangan kalau inget, itu jauh lebih laku daripada fasilitas pay later misalnya untuk ikut seminar, untuk ikut workshop, untuk beli buku yang bisa ngasih kamu high income skill. Padahal kalau sekarang kamu invest di leher ke atas, sekali lagi ingetin ya, leher ke atas. Kenapa saya bilang invest leher ke atas? Karena saya berasumsi kamu adalah orang yang mungkin gajinya masih UMR, atau mungkin sekalian pengangguran, nggak punya kerjaan, gajinya masih sekitar plus minus 10 juta atau bahkan 10 juta ke bawah. Kalau gaji kamu masih 10 juta ke bawah dan kamu bingung mau beli saham apa, saran saya naikin dulu income. Saran saya selalu seperti itu. Naikin dulu penghasilannya, naikin dulu buying powermu, tingkatkan dulu penghasilan bulananmu. Baru kamu memikirkan gimana caranya kamu invest di instrumen investasi, entah saham, obligasi, reksadana, emas, cryptocurrency, atau properti, apapun deh. Apapun. Naikin dulu income-nya. Karena kalau misalnya sekarang gajimu masih 5 juta dan kamu bingung mau invest di saham yang mana, itu kayak percuma
Percuma dalam arti gini. Kamu kasih dirimu waktu, misalnya kamu ingin financially free, kamu ingin bebas finansial dalam waktu 10 tahun, oke? Sekarang mungkin umur sekitar 20-30 tahun. Kamu ingin pensiun muda, pensiun kaya dalam 10 tahun, atau batas waktu maksimal umur 40. Kamu udah mau pensiun, di mana hidupmu semuanya dibiayai oleh passive income yang hadir dari asetmu. Maka yang harus kamu lakukan adalah secepatnya kamu akumulasikan aset, di mana aset inilah yang menghasilkan passive income. Passive income lah yang akan ngebiayain biaya hidupmu ketika kamu pensiun. Pertanyaannya, beli aset gimana caranya? Kamu perlu active income. Supaya kamu perlu punya active income, ya kamu harus punya skill yang bisa mendatangkan income yang cukup besar. Nah, orang-orang yang sekarang gajinya masih 10 juta ke bawah, misalnya gini, gajimu 5 juta deh. Gajimu 5 juta, gaya hidupmu, bukan gaya hidup deh, biaya hidupmu, bayar kosan atau kontrakan, transport, makan, dan segala macam, anggap aja 4,5 juta deh. Kamu bisa invest 500.000 per bulan. Kamu punya uang lebih itu 500.000 per bulan. Kalau 500.000 ini kamu masukin ke saham misalnya, atau kalau properti, oke, agak susah deh dengan 500.000 ya. Kamu taruh di saham. Misalnya anggaplah sahammu jackpot gitu. Jackpot naik 2 kali lipat dalam setahun. Ya uangmu jadi 1 juta. Dan itu akan jauh lebih baik kalau misalnya kamu invest leher ke atas. Income-mu yang tadinya 5 juta, tapi karena kamu invest leher ke atas, kamu invest dalam high income skill, kamu invest dalam networkingmu, maka income yang tadinya 5 juta dari gajimu menjadi 5 juta dari gaji, dan tambahan 10 juta dari bisnis sampinganmu, dari side bisnismu, dari side projectmu. Lebih enak mana? Punya 5 juta, kamu invest 500.000, atau punya 15 juta, bisa invest 10 juta. Kalau saya mendingan, kalau income-nya masih di bawah 10 juta, saya invest leher ke atas. Saya ikut seminar yang berbayar, saya ikut workshop yang berbayar, saya beli buku yang bisa ngasih saya high income skill. Lalu kemudian saya praktekin ilmunya, saya bangun bisnis sampingan, bisnis online kah? Pokoknya bisnis sampingan. Saya nggak punya modal buat meng-create sebuah produk, cari barang orang lain. Saya menguasai high income skill, saya bisa jualan online, saya bisa affiliate marketing, saya bisa social media marketing, saya ngerti gimana caranya bikin konten yang menjual. Nah, di sana apa yang terjadi? Saya bisa naikin income saya yang tadinya 5 juta dari gaji saya menjadi 5 juta dari gaji, dan tambahannya 10 juta, 15 juta, 20 juta per bulan dari bisnis sampingan saya. Dan ketika misalnya bisnis sampingan saya udah bisa menghasilkan lebih banyak daripada gaji di kantor saya, maka yang terjadi adalah saya udah punya pilihan. Mau full time di bisnis saya yang income-nya tidak ada batasan sama sekali, atau saya tetap mau stay di kantor yang mana gaji saya ada batasan. Karena nggak mungkin misalnya saya admin gaji 5 juta, saya bekerja dengan sangat luar biasa, gaji saya naik jadi 20 juta. Sangat sulit sekali, mungkin hanya 0,01% yang bisa. Jadi kalau kita kerja di kantor, kita digaji berdasarkan berapa jam kita bekerja, dan itu ada batasnya. Karena waktu kita bekerja 8 jam sehari di kantor, nggak bisa lebih daripada itu. Kalaupun ada lembur ya berapa sih, nggak banyak kok nambahnya. Tapi kalau kita punya high income skill, kita bangun bisnis online kita sendiri misalnya, kita bangun side hustle kita sendiri, itu potensi income-nya tidak terbatas. Tidak terbatas, artinya bisa terus meningkat. Apalagi kalau misalnya kita full time di bisnis itu, dan bisnisnya udah proven, ada hasilnya, lalu kemudian kita mau gaspol di sana, itu pilihan, silakan aja. Tapi paling tidak itu hanya bisa terjadi kalau punya skillnya, punya keterampilannya. Kebanyakan orang maunya ada, tapi mau di mulut aja, mau di mulut aja. Mau nggak kamu kaya, mau nggak kamu punya income tambahan 10 juta, 20 juta? Oh ya mau di mulut aja, tapi hatinya nggak mau. Kenapa? Karena hatinya, dalam hati, niatnya atau di otaknya lebih pengen begitu dapat gaji, staycation, healing,
jalan-jalan, silakan aja. Hidup adalah pilihan, dua-duanya benar. Tapi kalau misalnya kamu mau punya income yang lebih tinggi, kenapa tidak? Misalnya gaji yang kamu dapat, sisihannya buat naikin skillmu, naikin kemampuanmu, naikin income-mu. Ketika income-mu misalnya udah 30 juta sebulan, kamu mau staycation tiap hari, silahkan. Kalau income-mu sudah 100 juta per bulan, tiap hari mau kerja WFH, work from hotel, WFV, work from villa, WFU, work from Ubud, silakan. Work sambil melukat, boleh. Saya pernah ketemu dengan orang asing, orang bule yang ada di Bali. Income-nya 1 miliar per bulan, itu pasif income dari bisnis online yang dia bahkan gak harus nengok bisnisnya, tapi sistemnya udah bekerja. Saya pernah ketemu beberapa kali orang seperti itu, digital nomad. Mereka nggak bisa dibatasin, mereka hari ini di Dubai, mereka besok di Bali, besoknya mau ke Thailand, silakan. Mereka udah bebas kok, mereka menghasilkan 1 miliar kok. Sorry, 1,5 miliar per bulan, 100.000 US dollar per bulan. Freedom, kalau kamu udah freedom, terserah mau ngapain aja, bebas. Nggak ada yang ngatur. Tapi kalau sekarang kamu belum freedom, fokus naikin skillmu dulu. Nah, kalau saya boleh kasih saran, ada satu buku yang harus kamu pelajari. Buku Scroll Like Cuan. Kenapa Scroll Like Cuan? Karena di buku ini ngajarin kamu gimana caranya bangun bisnis online dari nol. Dari nol. Untuk dari basic banget. Dan ini akan ngajarin kamu gimana caranya hanya dengan modal media sosial, medsos aja, kamu bisa punya mesin income, bisa punya bisnis online hanya dengan modal medsos. Wah, tapi saya kan dari nol, saya kan pemula. Gak usah khawatir, karena buku ini akan menjawab 2 pertanyaan. Mulai dari mana dan apa langkah awalnya. Mulai dari gimana caranya nyari marketnya, lalu kemudian gimana cara nyari barangnya, cara pilih medsosnya, gimana caranya bikin kontennya, gimana caranya kalau kamu mau otomatisasi, semuanya ada di sini. Bahkan sampai cara ngejawab WhatsApp-nya pun, kalau ada customer nanya-nanya, semuanya ada di sini. Oke, kalau kamu mau beli bukunya, kamu bisa klik linknya ada di bawah. Kalau kamu serius untuk invest leher ke atas, ini adalah solusinya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.